Hai semua, kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam lagi yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-14. Bertemu kembali dengan Lita. Yang belum tekan tombol subscribe boleh ditekan dari sekarang ya, dan tekan loncengnya juga agar tak ketinggalan jika ada video baru lainnya. Selamat menyimak. Loh, kok Lita ada di sini? Boleh kan? Kamu gak sekolah? Gak. Bolos, ngabur ke Surabaya. Gak boleh dong. Saya lapor ke bapakmu ya, ucapku sambil pura-pura mengeluarkan HP. Pak, saya sudah lulus sekolah. Sekarang saya kuliah di sini. Emangnya tampang saya masih kayak anak sekolah? Saya dah mahasiswa loh, ucapnya sambil menegakkan kerah bajunya. Melihat gayanya aku hanya tersenyum, masih sama seperti yang dulu, polos, nakal, tapi menggemaskan. Lah, bapak sendiri ngapain di sini? Lagi dinas kok jalan-jalan ke mall? Saya sedang menemani teman saya berbelanja untuk keperluannya, sebentar lagi mau menikah. Nemenin belanja buat persiapan nikah, pasti ngarep biar ketularan nikah kan? Kasian deh yang ditinggal nikah. Suryo menahan tawa mendengar celoteh anak kecil ini. Mas kayaknya lebih tampan, wajar kalau laku duluan. Ucap Lita santai pada Suryo. Kami seumuran, saya dipanggil bapak, kenapa teman saya dipanggil mas? Kelihatan kok dari wajahnya siapa yang tampak lebih muda. Jadi jangan memanipulasi umur ya. Wah, bener-bener ngotak banget nih anak kecil. Suryo membalikan badan menyembunyikan tawanya. Oh iya, kenalkan ini teman saya. Suryo namanya. Aku memperkenalkan Suryo pada Lita. Mas Suryo, kenalkan nama saya Diki. Lita menyambut jabatan tangan Suryo. Kok Diki? Seperti nama laki-laki, tanya Suryo. Iya, dikirim Tuhan untuk bahagian Pak Imam. Lita berkata sambil tersenyum. Sontak Suryo tertawa terbahak-bahak. Aku menahan tawa sambil menutup mulut. Cie, yang lagi bahagia. Padahal tadi lagi sedih karena ditinggal kawin. Siapa sih yang ditinggal kawin? Tanya Suryo pada Lita. Pak Imam lah, masa nggak tahu? Saya aja yang anak kampus yang nggak tahu info dunia aja bisa tahu. Masa Mas Suryo nggak tahu? Suryo menaikkan dagu seolah bertanya kebenarannya padaku. Beneran saya gak tahu. Suryo memancing Lita, tapi Lita malah tersenyum dan menjauh. Pacarku hilang diambil orang. Apakah wajahku kurang tampan? Sayang, memang susah mencari pacar perhatian. Pacar pengertian. Pacar pengertian? Oh. Sambil bernyanyi keras Lita kembali mendekat ke arah kami. Tahu gak judul lagu itu? Enggak. Lita pura-pura terkejut. Berarti masa lagu gitu aja nggak tahu. Lagu terkenal itu, Pak. Oh, iya. Saya tahu, sanggah Suryo. Nah, berarti harus dihukum karena tadi pura-pura bohong nggak tahu jawabannya? Kenapa ada hukumannya? Gak apa-apa sih, Pak. Hukumannya cuma mentraktir anak kos ini. Ayolah, masa nggak mau ngajak makan gadis secantik aku? Ucap Lita sambil menaruh dua kepalan tangannya di bawah dagu lalu berkedip-kedip. Nanti kalau sudah sampai di kantor lagi nyesel lo gak mentraktir saya. Malah kebayang-bayang sampai ke bawah mimpi. Aku mengangkat dagu bertanya pada Suryo. Suryo hanya menaikkan bahu. Ayolah, nanti saya bantuin milih untuk seserahan Mas Suryo. Kalau jalan dalam keadaan perut kenyang itu pikiran jadi tenang. Kami memilih sebuah resto terdekat dari posisi kami. Lita memilihkan menu untuk kami semua, aku dan Suryo ikut saja pada pilihan menunya. Katanya kamu kuliah. Kuliah di mana? ITS, Pak. Jurusan apa? Teknik sipil. Mempelajari tentang apa ilmu teknik sipil itu? Konstruksi. Masa Bapak gak tahu? Poko, saya pikir sipil itu tentang ilmu kemasyarakatan. Teknik sipil itu berat, Pak. Banyak tugasnya. Gak hanya harus pintar, tapi juga harus fisiknya kuat, ngaduk semen, menggoreng aspal. Pokoknya berat deh. Sudah tahu tugasnya berat, kenapa keluyuran di mal? Seharusnya waktu yang ada dipergunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Iya juga sih, tapi tadi waktu mau ngerjain tugas, malaikat Jibril memberi wahyu, bahwa Pak Imam minta ditemani shopping di mal ini. Atas izin Allah SWT kita dipertemukan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan ini. Asembah nih anak, bikin aku malu aja di depan Suryo. Suryo gak mau menahan tawanya lagi, dari tadi dia cekikikan mendengar celoteh anak kecil ini. Ada rasa nyaman berada di dekat Lita, seperti ada sesuatu yang hilang lalu kini kembali lagi. Lita makan lahap sekali, sepertinya dia sangat kelaparan. Mulutnya yang mungil itu tak berhenti mengunyah sampai semua makanannya habis. Aku memesan satu porsi lagi untuk dibawa pulang olehnya.
Lita tampak bahagia sekali, tak ada rasa sungkan malu-malu. Godaannya padaku sangat bucin sekali. Sekarang kamu pulang ya, ini dibawa untuk makan nanti di kosan. Belajar yang sungguh-sungguh supaya segera berhasil, lulus dan sukses. Iya, Pak, terima kasih traktirannya. Semoga Bapak berdua diberi rezeki yang melimpah dan jodoh yang sesuai dengan keinginan. Ucapnya sambil memamerkan deretan gigi putihnya. Oh, iya, ini nomor ponsel saya. Saya yakin di hari yang akan datang Bapak bakalan minta ditemenin makan. Lita menyodorkan tisu yang sudah dituliskan nomor teleponnya. Aku segera menyalinnya dan memanggil ke nomor itu. Lita segera mengangkat panggilan teleponku, hati-hati di jalan, langsung pulang, jangan mampir-mampir, ucapku. Lita yang belum keluar dari resto membalikkan badan dan membulatkan ujung jari telunjuk dan jempolnya ke arahku. Aku mematikan teleponnya sambil tersenyum lebar. Siapa sih dia? Kayaknya akrab banget. Namanya Lita, dia anak Prokimal, tempat saya tugas dulu. Anaknya ceria, asal nyeplos, unik sekali. Hati-hati, Mam. Kamu sudah punya Utami loh. Bapak ibumu sangat berharap, jangan bermain air jika tak mau basah. Aku menirukan gaya Lita yang membulatkan ujung jari telunjuk dan jempol. Hidup menjadi semangat kembali setelah pertemuan dengan Lita kemarin. Kadang suka senyum-senyum sendiri ingat rayuan gombal Lita, padahal sudah lebih dari 3 pekan dari sejak kami bertemu di mal waktu itu. Di dalam pikiran hanya ada Lita, Lita dan Lita. Sebenarnya pengen banget menelpon Lita, tapi mau ngomong apa? Masa gak ada bahan obrolan, tiba-tiba nelpon. Hari pernikahan Suryo semakin dekat. Aku meminta Utami untuk menemaniku datang pada resepsi Suryo. Pernikahan Suryo digelar pada Sabtu malam dengan meriah. Utami mengenakan dress panjang berwarna biru muda ditambah high heels, jadi terlihat lebih tinggi. Selama di resepsi Utami menggenggam pergelangan tanganku, agak risih sih, tapi biarlah jika itu membuatnya nyaman. Banyak dari teman-teman anggota yang bertanya tentang wanita yang kini di sampingku, tapi hanya tersenyum dan menjawab sambil bercanda ringan. Ketika dalam perjalanan pulang Utami lebih banyak diam, mungkin dia merasa tidak nyaman karena aku tidak mengenalkan dirinya sebagai kekasihku, maafkan aku Utami ucapku dalam hati. Di dalam mobil ku coba menggenggam tangannya. Rasanya aku belum puas makan di pesta tadi, kita cari makan lagi Uks. Gak apa-apa kan pulang lebih malam, ajakku untuk memecah suasana hening. Utami tak menjawab, hanya mengangguk tipis. Baiklah Bu Dokter. Mau makan apa? Aku mau jajanan aja. Sudah kenyang tadi. Martabak yang gurih aja ya. Martabak telur. Oke deh, ucapku sambil mengelus tangan lembutnya. Tiba di kedai martabak, aku memesan sesuai keinginan Utami. Entah kenapa malam ini terasa garing sekali. Aku telah menghabiskan martabakku. Utami makan sangat lambat. Aku kenyang. Apa dibungkus aja? Gak. Biar lama ngobrol sama kamu. Terima kasih telah menemaniku malam ini. Tiba-tiba ponselku berdering, Pak. Aku lapar. Dari pagi baru makan mie rebus sekali. Suara Lita di seberang terdengar lemah. Kamu di mana? Saya kirim Sherlock ya. Telepon putus. Lita mengirim lokasinya saat ini. Maaf, sepertinya kita tidak bisa lama-lama di sini. Saya ada tugas. Saya antar pulang sekarang ya. Utami menarik napas lalu menghembuskan kasar dan beranjak pergi. Aku mengantarnya sampai depan gerbang kosannya. Berkali-kali ku ucapkan minta maaf padanya, dia bilang gak apa-apa. Setelah Utami turun dari mobil segera kupacu kuda besi ini, menuju lokasi yang dikirim Lita. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.